Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Baik, untuk pertemuan selanjutnya mari kita buka pembelajaran sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ila qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa alladhi syu'ur qadri jalalihi wa ta'ala wa li masyayikhina bisadina wa mahalina wa bijadina wa rasulina furihi wa furihi wa mujahidina fitihi wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pertemuan yang kedua yaitu membahas tentang istihadah. Kemarin kita sudah membahas tentang darah haid dan juga darah nifas, dan selanjutnya adalah darah istihadah. Darah istihadah itu adalah darah penyakit atau darah kotor, darah yang keluar di luar masa haid ataupun nifas. Itu adalah darah istihadah. Di sini tasrifnya darah istihadah adalah pendarahan yang melebihi batas maksimal haid, yaitu pendarahan yang melebihi maksimal haid 15 hari atau 15 malam, dan batas maksimal nifas yaitu 60 hari atau 60 malam. Itu adalah berarti kalau keluarnya darah melebihi 15 hari maka dia termasuk darah istihadah. Selanjutnya kriteria istihadah. Kriteria istihadah adalah darah keluar sebelum usia 9 tahun. Nah, yang kemarin ada anak yang umur 9 tahun kurang 20 hari, terus yang 4 harinya keluar dari tanggal yang 20 sampai ke 16, maka itu kan tidak dianggap darah haid, tapi dianggap bukan haid. Nah, yang dimaksud bukan haid ini adalah darah istihadah. Berarti dia tidak termasuk haid tapi istihadah. Terus sebelum masa suci mencapai 15 hari 15 malam. Nah, yang kemarin yang disempurnakan kemarin, penyempurna kemarin, kan dia termasuk darah, masih yang keluar darah. Itu juga termasuk darah istihadah. Dan darah haid keluar kurang dari 24 jam. Nah, ini juga termasuk darah istihadah. Jadi keluarnya darah kurang dari 24 jam, terbentang selama 15 hari. Jadi selama 15 hari dia keluar seumpama ada seorang wanita keluar di tanggal 1 2 jam, terus 4 nggak keluar lagi, terus keluar lagi di tanggal 6 keluar 12 jam seumpama, udah 14 jam, terus di tanggal 14 keluar lagi, keluar cuma 10 jam seumpama. Berarti totalnya 22 jam. Selama 15 hari totalnya cuma 22 jam. Maka darah tersebut tidak dianggap darah haid. Karena apa? Karena kurang dari 24 jam. Karena yang dimaksud darah haid itu adalah paling sedikitnya darah haid adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Selanjutnya darah haid keluar melebihi dari 15 hari 15 malam. Nah, barusan sudah diterangkan. Selanjutnya darah nifas melebihi 60 hari atau 60 malam. Jadi nifasnya selama 3 bulan sama. Maka sebulannya itu juga termasuk darah istihadah, kecuali tidak diselisih oleh suci yang sebentar. Jadi memang terus menerus. Jadi yang dimaksud istihadah itu adalah
tambah 15, 16, dia terus menerus apa? Berlanjut, keluar darahnya ini berlanjut, maka dia termasuk darah istiadah. Selanjutnya macam-macam darah. Nah, di sini disebutkan terdapat ada 5 darah. 5 darah, dan ini setiap darah itu mempunyai poin tersendiri. Jadi yang pertama hitam, maka hitam poinnya 5, paling tinggi. Poin hitam adalah poinnya 5. Setelah itu merah, berarti 4 poinnya. Oranye 3, kuning 2, keruh 1. Nah, ini macam-macam darahnya. Terus sifat darah: kental, cair, berbau, tidak berbau. Nah, ini juga berurutan, mempunyai poin-poin tersendiri. Makanya setiap wanita harus, kalau sudah tahu macam-macam darah, ini nanti hukumnya akan berbeda. Makanya nanti terdapat mustahadah, muqtada mumayyiza, dan khairu mumayyiza. Nah, ini yang dimaksud, bisa membedakan macam darah. Ada hitam, oranye, kuning, keruh. Jadi hitam yang pertama, ya kakak pertama, merah, oranye, kuning, keruh. Keruh ini abu-abu. Nah, kuat lemahnya darah itu tergantung warna dan sifatnya. Nah, yang tadi yang sudah saya terangkan, bahwasanya hitam mempunyai poin 5, merah poinnya 4, oranye poinnya 3, terus kuning poinnya 2, keruh poinnya 1. Jadi kita tahu poin-poin ini sendiri, karena ketika kalian sudah menjadi seorang yang mustahadah, ketika kalian sudah tahu poin-poin darah, maka nanti bisa ditotal. Sifatnya juga mempunyai poin: kental 1, berbau 1, darah kuat dan lemah. Nah, ini bisa nanti ketika kalian sudah paham tentang macam darahnya, maka bisa membedakan antara oh ini darahnya kuat atau darahnya lemah. Perbandingan darah. Darah yang memiliki poin lebih banyak maka lebih kuat daripada darah yang memiliki poin di bawahnya. Misalnya hitam encer, hitam poinnya 5, dengan merah kental berbau. Merah kental berbau, tadi kental nilainya 1, berbau nilainya 1, merah poinnya 4, maka 4 tambah 1 tambah 1, maka poinnya 6. Maka yang dimaksud darah kuat yang mana? Maka yang termasuk darah kuat adalah darah yang merah. Karena apa? Karena poin darah merah lebih banyak daripada darah yang hitam. Ini maksudnya. Jadi memang harus melihat darah kuat enggaknya itu melihat poinnya. Kalau hitam saja maka dia mendapatkan poin 5. Tapi kalau dia merah, kental, berbau, maka harus dihitung merah poinnya 4, kental poinnya 1, berbau poinnya 1, maka poinnya ada 6. Jadi diperbandingkan hitam sama merah, maka yang mana yang menang? Yang darah yang kuat, maka darah yang merah. Karena darah yang merah lebih banyak poinnya. Apabila terdapat 2 darah yang sama-sama kuat, maka yang dinyatakan kuat adalah darah yang pertama. Jadi darah yang pertama keluar itu yang dimaksud dengan darah kuat. Apabila keluarnya 2 darah yang sama-sama kuat. Contoh, sama sekarang hitam, terus merah, hitam lagi. Nah, ini kan sama-sama hitam. Hitam yang pertama ini kan kuat, hitam yang kedua juga kuat. Maka mana yang dinyatakan paling kuat? Maka darah yang pertama keluar yang dinyatakan paling kuat.
Baik, macam mustahadoh. Mustahadoh Mustahadoh itu terbagi menjadi dua. Orang yang istihadoh, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mubtada, yang kedua mubtada. Nah, mubtada ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama mumayyiza, ghairu mumayyiza. Mubtada juga dibagi menjadi dua, mumayyiza dan ghairu mumayyiza. Nah, biasanya kalau ditanya itu seumpama cara ngitung, ada seorang wanita keluar darah 20 hari, maka yang dikodok berapa? Ada anak keluar darah selama 20 hari, maka haidnya berapa dan istihadohnya berapa? Haidnya 15, terus istihadohnya 5. Nah, ini salah, nggak bisa cara gini. Ya, memvonis yang seperti ini nggak boleh. Caranya gimana? Dicek dulu si wanitanya muktada nggak dia. Jadi ketika keluarnya selama 20 hari sama, bagaimana cara ngitung haidnya atau istihadahnya? Maka ditanya, dia pertama kali keluar nggak darahnya? Maksudnya apa? Dia orang pertama yang keluar, maksudnya umur 13 sama. Dia pertama kali mengalami haid. Kalau dia pertama kali mengalami haid, maka dia mubtada. Setelah itu mubtada, dia bisa membedakan warna darah nggak? Dia bisa membedakan warna darah nggak? Darah yang tadi, poin-poin itu yang sudah saya terangkan, bisa membedakan nggak? Terus bisa menghitung darahnya nggak? Maksudnya darah yang keluar itu, oh kemarin sejam merah, terus 2 jam lagi hitam. Ternyata ketika ditanya gimana darahnya, keluarnya merah apa hitam atau gimana? Waktu saya lupa gini, maka dia termasuk itu mumayyiza. Maka kalau dia masih mubtada, maka haidnya cuma satu hari satu malam. Satu hari satu malam, maka 19 hari. Maka yang dikotok berapa tadi? Hah? Yang dikotok berapa? Maka dalam 20, maka dia haidnya cuma 1 hari 1 malam. Karena apa? Karena mubtada masih pertama kali. Karena hukum bagi orang yang pertama kali haid itu adalah 1 hari 1 malam haidnya. Berarti dia yang wajib dikodai berapa? Hah? Berapa? Hah? Yang wajib dikodai, ada seorang perempuan 20 hari keluar darah. Dia 1 hari 1 malam dianggap haid, maka kodoknya berapa? Hah? 19 ini kebiasaannya memang, tapi yang benar adalah 14. 1 tambah 14 berapa? Setelah 15 wajib sholat, nggak sholat kan sudah bukan termasuk darah haid ini, melebihi batas haid. Lamanya haid berapa? 15 hari. Maka selebihnya ini sudah istihadah. Loh, dia satu hari 1 malam. Tapi kan dia sholatnya dimulai dari ketika sampai ada seorang wanita, ya. Ada seorang wanita, dia 20 hari. Kan sudah ketemu kan, sudah lewat kan. Harusnya sampai ketika nyampe di hari yang ke-15 sudah waktunya sholat. Harus sholat sudah, kenapa? Karena masa haid itu sudah selesai aslinya.
Sudah, oh saya mikir, oh berarti saya istihadah ini. Katakanlah udah 15. Maka sholat selama 16, 17, ini sholat. Nah, yang digodok baru ini yang digodok. Karena kamu nggak tahu masih di sini itu nggak tahu, kan? Karena sudah lewat. Jadi ya ternyata darahnya keluar sampai 20 hari. Intinya kalau sudah kalian keluar darah saatnya ke 15 sudah sholat. Pokoknya sudah 15 masanya sholat. Itu yang muqtada. Tapi ini jarang. Ini pertama kali ini biasanya kan, makanya yang belum ini biasanya yang belum mengalami maka seperti ini nantinya. Kebanyakan orang Indonesia itu muqtada, mempunyai kebiasaan. Kebiasaan kemarin berapa? Saya haid 4 hari, maka sucinya 26 hari. Baru diikutkan mengikuti kebiasaannya. Nah ini kebanyakan yang dialami oleh orang Indonesia. Dia sama, ada mumayyizah, ghairu mumayyizah. Ketika ghairu mumayyizah, muqtada, dia mempunyai kebiasaan. Saya ditanya, darahnya keluarnya apa saja warnanya? Waduh lupa saya, keluarnya apa merah, apa kuning, hijau apa nggak tahu, lupa. Nah maka termasuk ghairu mumayyizah. Karena bingung dia juga nggak tahu warna darah yang keluar tadi, nggak dilihat. Nah maka termasuk orang mumayyizah. Seumpama ada muqtada ghairu mumayyizah, 25 hari keluar darah, dia kebiasaannya haid 6 hari, sucinya berapa ini? 16 hari. 16 hari. Maka istihadahnya berapa? 26. 25 keluar darah. Dia kebiasaannya 6 hari haid. Kebiasaannya 6 hari haid, sucinya berarti berapa? 24 ya? 24. Maka gimana ini caranya? Bentar. Ngasih contoh di sini aja. Nah ini yang sudah diterangkan ya tadi, muqtada ghairu mumayyizah, adat haid dan suci. Nah ini adat haid dan suci sudah saya terangkan barusan, yang itu muqtada ghairu mumayyizah. Berapa haid dan sucinya? Nah ini contoh A, haid 18, maka suci 17. Hah? Oh iya 8. Haid 18 hari, suci 17 hari, pendarahan setahun. Nah, satu pendarahan kok dah. Ini ya kita kan mengambil yang maksimal ya. Contohnya itu yang maksimal. Maka darah selanjutnya adalah haidnya, maka adalah 8, 17. Diikutkan apa namanya? Adat haid yang terakhir kemarin. Maka diurut 8, 17, 8 kalau 17, diikuti adatnya. Contoh B lagi, ada seorang wanita 9 hari haid, setelah itu suci 21.
Maka haidnya 9. Selanjutnya 21 suci lagi. Nah, pendarahan selama 5 tahun. Maka ketika ini kan ada berapa adat ini? Adat yang pertama 9, 21. Adat yang kedua 9, 21. Adat yang terakhir 11, 19. Maka yang diambil yang mana? Adat yang terakhir. Gak usah kembali lagi yang ke sana. Maka adatnya yang terakhir yang diambil. Maka haidnya 19, sucinya 19, 11, sucinya 19. Terus selama 5 tahun. Wah, ini suaminya banyak ini. Contoh yang C. Selanjutnya ada 7 haid, 31 suci, 7 haid, 31 suci. Pendarahan selama 10 tahun, berapa lama ini? Ya, pendarahan selama 10 tahun ke Garito. Ini semua cepet kaya ini yang jualan nih, tokonya. Terus maka yang diambil adalah haid yang terakhir. Ini haid dan sucinya disamakan dengan haid dan suci yang terakhir. Waktu mandi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Waktu mandi istihadah. Semua mustahadah wajib mandi saat telah dipastikan suci. Ketika sudah dipastikan suci maka wajib mandi. Oleh karenanya siklus pertama istihadah mandinya harus setelah 15 hari. Jadi siklus pertama istihadah itu ketika sudah setelah 15 hari. Dan qada sholat pada masa suci. Siklus selanjutnya mandi setelah adat haidnya. Jadi yang pertama itu hanya yang pertama saja yang 15 hari mandinya. Setelah itu selebihnya siklus yang selanjutnya maka dia mengikuti adatnya, kebiasaannya. Kalau kebiasaannya suci tetap langsung mandi di situ. Nih contoh. Nah, di situ 9 hari haid. 9 hari haid. Setelah itu bersih 19 hari. Setelah itu pendarahan selama 6 bulan. Jadi pada bulan Maret 9 hari haid, bersih 19. Maka ini termasuk adatnya, kebiasaannya. Kebiasaannya yaitu haid 9 hari, bersihnya 19 hari. Maka mandinya di mana? Di tanggal berapa dia mandi? Yaitu ketika di tanggal yang nyampe ke 15 dulu. Nah, yang hitam itu haid, terus suci, bersih 15 hari, 19 hari. Maka selanjutnya dia yang pertama haid lagi. Dari tanggal 31 sampai tanggal 8 itu haidnya karena mengikuti adat yang pertama 9 hari. Nah, saya itu suci 19 hari, haid lagi. Ini masih belum hitung mandinya ya, masih tadi adatnya tadi 9 hari, maka sucinya 19 hari lagi, haidnya 9 hari lagi, suci 19 Nah, yang keempat ini tidak dianggap suci. Kenapa? Karena 9 ditambah 13 belum nyampe 15 hari. Maka dia termasuk haid semua. Karena masih belum nyampe ke batas maksimal haid, maka dia termasuk haid juga. Mandinya gimana? Maka mandinya adalah siklus pertama adalah istihadah mandi setelah 15 hari. Jadi adatnya 9 hari. Maka 9 hari itu ditambah nyampe ke batas maksimal haid itu berapa?
9 berarti ditambah 6. Ditambah 6 hari dihitung 6 hari. Nyampe di angka 15. Maka disitulah waktu mandinya. Jadi mandinya di 15-nya. Di tanggal 15 dia mandi. Nah, siklus keduanya baru mengikuti adatnya. Jadi di setiap 9 hari maka dia mandi. Pokoknya yang pertama saja tadi. Yang pertama saja yaitu 15 hari. Selebihnya maka dia mengikuti adatnya. Adatnya 9 hari maka dia ikut mandi di pas 9 hari itu. Yang terakhir itu mandi lagi sebab darah tidak lebih 15 hari, yang berarti termasuk haid semua yang tadi itu, karena kurang dari 15 hari. Paham? Paham ya? Paham nggak? Paham? Pokoknya ini, kalau mandinya itu pokok mandi yang pertama ketika kalian mengalami pendarahan yang banyak yang seperti ini. Yang pertama, ketika itu kalian sesuaikan hitung adatnya dulu. Jadi adatnya, setelah adatnya baru kalian, mandinya kapan? Nah, mandinya itu adalah ketika yang pertama harus ke 15 dulu, nyampe ke batas maksimal haidnya dulu, baru mandi. Setelah itu baru mengikuti adat kalian, yaitu kebiasaan kalian biasanya haidnya 7 hari. Ya udah, setelah 7 hari mandi. Meskipun keluar darah 7 hari mandi, karena darah yang selanjutnya itu adalah darah istihadah. Gitu loh. Baik, selanjutnya contoh lagi pendarahan. Ada kasus A, 6 hari haid, bersih 13 hari, keluar lagi 18 hari. Yang pertama pasti haid. Bersihnya pas nggak? Bersihnya kurang berapa? Kurang 2, maka ditambah 2, sisa 16. Maka 16 ini adalah darah haid, diambil yang 6 hari karena sudah mempunyai kebiasaan yang tadi 6 hari. Nah, 6 hari haid yang terakhir, sisanya 10 hari istihadah. Gitu loh cara hitungnya. Paham? Ulang. Oke, 6 hari pendarahan, 6 hari pendarahan, 13 hari bersih, 13 hari, 18 hari pendarahan lagi. 6 hari pasti haid, ya kan? Bersihnya kurang nggak? Bersihnya berapa? 13 kurang berapa? 2 hari, maka ditambah 2 hari, diambilkan ke yang pendarahan yang tadi, yang 18, tinggal 16. Nah, 16 diambil lagi haid karena sudah suci. Kan sudah suci selama 15 hari. Kalau sudah suci 15 hari maka dia ikuti adatnya. Adatnya berapa? 6 hari di depan. Maka 6 hari, sisanya istihadah. Betul maksudnya. Contoh lagi yang di bawah, 7 hari, terus bersih 12 hari, 19 hari keluar lagi darah. Maka yang pertama yang 7 pasti darah haid, sudah pasti darah haid. Bersih 12 kurang berapa? Kurang 3, maka ditambah 3, tinggal 16 karena sudah suci 15 hari maka haidnya diikutkan kemana? Ke adatnya berapa? 7, sisa 10, sisanya istihadah. Betul, haid yang terakhir. Contoh lagi, 6 hari
Haid 10 hari, suci 20 hari, keluar lagi 6 hari dipastikan haid, 10 hari suci. Maka kurang berapa? Kurang 5 dipinjam ke 20 ditambahkan. Nah, ini yang dimaksud penyempurna suci itu 15 hari. Setelah 15 hari maka dia haid lagi. Setelah suci 15 hari maka haidnya berapa? 6 hari adatnya. Nah, ini kok bisa semuanya? Nah, karena ketika disambung dengan 6 hari ini tidak menyampai 15 hari. Kalau yang di atas tadi, yang pertama ini 6 tambah 10 berapa? 16 melewati 15 hari. 7 sama 10 17 melewati 15 hari. Nah, yang ini tidak melewati 15 hari, maka dia itu haid semua. Gitu loh. Karena masa haid masih ya. Paham ya? Yang di atas itu tadi lebih dari 15 hari, sedangkan yang di bawah tidak lebih dari 15 hari. Gitu loh. Makanya dia termasuk haid semua. Karena batas maksimal haid adalah 15 hari. Gitu loh. Kalau ini 1,16 baru kayak tadi. Sama di sini bukan 15 hari tapi 16 hari. Nah, maka ditambah 6, sisanya istiadoh. Nah, seperti itu. Selanjutnya, contohnya keluar darah 3 hari, bersih 14 hari, keluar lagi 22 hari. Maka yang pertama pasti dianggap darah haid. Bersih 14, kurang berapa? 1 dipinjam. Nah, sisa 21 hari. Nah, ini kan melewati 15 hari. Maka haidnya berapa? 3, mengikuti masa adatnya yang tadi. Terus istiadoh 15. Nah, yang 3 ini apa? Yang 3 adalah haid. Yang 3 haid. Haid, suci, haid, istiadoh, haid lagi. Karena suci yang terakhir, termasuk suci yang terakhir. Karena tetap keluar darah. Istiadoh itu kan masih suci, gitu. Istiadoh itu suci, cuma dia beda cara sholatnya, nantinya kan beda, gak sama. Jadi kalau nanti pas penghitungan yang darah kuat sama lemah, yang lemah itu ketika dia gak keluar juga masuk lemah, gitu loh. Itu karena apa? Darah lemah itu sama gak keluar itu hidup sama. Yang kedua, contoh lain. 2 keluar darah bersih 13 hari, 24 hari keluar lagi. Maka darah yang pertama pasti haid. Bersih 13 hari. Maka kurang berapa? 2. Ini sudah suci. Maka sisanya haid. Setelah itu istihadah selama 15 hari. Sisanya haid. Selanjutnya 6 hari keluar darah sedang suci, perdarahan lagi 20 hari. Maka 6 hari adalah haid. 9 kurang berapa? 6 diambilkan ke 20. Maka sempurna suci. Selebihnya 14 hari. 6 haid ya? Apa haid semua? Haid semua karena kurang dari 15 hari. Pokoknya lebihnya itu kurang dari 15 hari maka dia haid semua. Kalau lebih baru dia itu adatnya. Paham ya? Paham nggak? Masih bingung? Bingung? Hah? Apa? Nanti. Bentar lihat. Ini apa ini selanjutnya? Konsekuensi hukum mutahayyirah. Oh, ini orang yang bingung ini. Apabila lupa kepada jumlah dan waktu haid terakhir, maka dihukumi mutahayyirah. Hukumnya gimana?
Konsekuensi haid dalam haramnya hubungan badan dengan suami, membaca Al-Quran di luar sholat, membawa dan memegang Al-Quran, diam di masjid dan lewat di masjid. Suci terkait ibadah yang membutuhkan niat, sholat, puasa, iktikaf, tawaf dan talak. Nah tadi yang apa namanya, yang mumayyiza belum saya terangkan ya. Tapi jarang yang mumayyiza itu. Yang mumayyiza itu adalah ketika kalian keluar darah, maka kalian harus mengikuti apa namanya, darah kuat dan tidak kuatnya. Contoh, keluar darah selama 20 hari. Keluar darah 5 hari hitam, terus 10 hari merah, selebihnya ini berarti kurang 5 kuning. Ini yang bisa membedakan darah, yang mumayyiza. Mu'tada, mumayyiza. Mu'tada yang mumayyiza, punya kebiasaan dan dia mumayyiza. Maka yang dihitung haid yang mana? Darah yang paling kuat. Maka dia yang dihitung haid cuma 5 ini, selebihnya suci. Ini kalau bisa membedakan darah. Tapi harus paham syaratnya. Syarat yang pertama adalah darah kuat tidak kurang dari 1 hari 1 malam. Itu syarat yang pertama. Jadi ketika kalian yang mumayyiza, biasanya mumayyiza ini sulitnya adalah mereka menghitung darah kuat yang kurang dari 1 hari 1 malam. Jadi darah kuatnya itu tidak boleh kurang dari 1 hari 1 malam. Kalau sama dia kurang dari 1 hari 1 malam, masuk lagi bahwa itu mumayyiza lagi. Gitu loh. Kebanyakan di Indonesia memang maksudnya ke sini kan, ghairu mumayyiza. Kalau ke sini ruwet kayak apa? Enggak punya, kalau santai maksudnya fokus ke darah nyato ya enggak apa-apa. Jadi setiap anu itu dihitung, oh darahnya merah, oh darahnya hitam, oh hitamnya ini lebih ini. Tapi biasanya memang ghairu mumayyiza. Ini syarat yang pertama adalah darah kuat tidak kurang 1 hari 1 malam atau 24 jam. Jadi kalau darah hitamnya atau darah kuatnya ini kurang dari 24 jam, maka gugur. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, darah kuat tidak lebih dari 15 hari. Jadi darah kuatnya seumpama darah kuatnya dia keluar selama 16 hari hitam gitu. Saya itu 4 merah, ini kan 20, maka dia nggak bisa, tidak memenuhi syarat. Karena apa? Darah kuat melebihi 15 hari, maka tidak bisa memakai hukum yang tadi. Terus darah lemah tidak kurang 15 hari. Nah berarti darah lemahnya itu selama 15 hari. Jadi sama keluar apa namanya 20 hari, sama darah kuat cuma 4 hari. Saya itu darah lemahnya itu 12 hari sama. Selebihnya ini kan masih 16, 4 suci sama. Nah ini 12 ini ditambah ini dianggap darah lemah, berarti melebihi. Kalau dia sampai nggak melebihi 15 hari, maka tidak sesuai. Gitu loh. Darahnya harus darah lemah, tidak boleh kurang dari 15 hari, harus melebihi. Kalau dia kurang dari 15 hari, maka dia tidak termasuk yang tadi, memakai hukum tadi. Darah yang kuat dihukumi haid, darah yang lemah bukan. Tidak. Terus yang terakhir syaratnya darahnya terus menerus
darah lemahnya itu terus menerus dan tidak terputus oleh darah kuat. Sama keluar darah 6 hari kuat, saya itu dipisah sama masa hari saja. Yang 6 hari darah lemah, darah lemah terus dipisah sehari kuat, maka nggak sah sudah. Jadi memang darahnya harus terus menerus, tapi darahnya posisi darah yang lemah tidak dipisah oleh darah kuat. Jadi mempunyai 4 syarat ini. Kalau memang mau memakai hukum yang tadi, yaitu darah kuat dianggap head, darah lemah bukan dianggap head. Jadi darah yang pertama head, darah yang kuat itu head, darah yang lemah istihadah. Maka dia harus memenuhi 4 syarat yang tadi, yaitu syarat yang pertama, darah kuat tidak boleh kurang dari 1 hari 1 malam. Yang kedua, darah kuat tidak lebih dari 15 hari. Jadi darah kuatnya tidak melebihi 15 hari. Nomor 3, darah lemah tidak kurang 15 hari 15 malam dan juga terus menerus. Yang terakhir, darah lemah tidak boleh dipisah oleh darah kuat. Jadi selama darah yang lemah keluar tidak boleh dipisah oleh darah kuat. Kalau sudah memenuhi syarat tersebut, maka dia dianggap mumayyiza. Gitu loh. Kalau dia sudah memahami 4 syarat tersebut, bisa mengetahui ini semua, maka dia dianggap mumayyiza. Jadi tolak ukur mumayyiza itu bukan hanya yang tadi itu mengetahui macam-macam warnanya tadi. Ya, hitam, merah, oranye, pink, terus keruh, bukan itu aja. Ya, jadi harus paham ini, gitu loh. Harus paham 4 syarat yang ini, baru dia dianggap mumayyiza. Kalau dia masih bingung masalah 4 yang ini, darah kuat tidak kurang 1 hari 1 malam, bingung mau ngeceknya atau gimana, maka dia masuk ghair mumayyiza sudah. Tidak dianggap mumayyiza. Ada yang kan? Ini selesai kan? Haram sebab batas kecil. Bahasan. Ada yang tanya kan? Apa? Gimana? Ada yang tanya kan? Kenapa? Ayo gak apa-apa dengan sama-sama perempuan. Saya sedang mempromosikan perempuan. Gimana? Gimana? Cuma nunggu. Kan nggak tahu bakal lebihnya tuh tadi yang 15 kita. Yang mana? Yang tadi yang terakhir tuh kan yang terakhir. Bentar. Yang keluar semua. Yang terakhir yang paling terakhir. Ya. Mandinya bukan ya? Yang ini ya tadi. Ini. Ya. Di mana? Yang dimaksud di mana? Yang paling terakhir. Yang paling terakhir ini. 6 hari Yang contoh terakhir. Oh, contoh yang terakhir. Sama aja sih Bang. Sama dulu semua. Di mana? Tanya kali. Aku disuruh. Oke, contoh yang terakhir ya. Yang C. Yang C lah. Oke, yang C. Ya nggak usah digituin. Ya biar dia semua tapi ya. Kan kamu tadi yang nambah-nambahannya. Bukan karena itu punya semua itu udah. Ya, yang C. Yo. 6 hari. Head. Pasti head kan? Iya.
Terus 10 hari. 10 hari suci. Kan kurang berapa? 5 tambah. Berarti tinggal 15 hari. Nah 15 hari ini masa haid kan? Masa haid maka haid semua. Gimana? Kan nggak tahu bakalan 15 hari atau lebihnya. Karena beneran udah nggak sholat. Kan dari itu 15 hari itu kan head. Kalau yang contoh atasnya itu kan nggak tahu tuh bakal lebih dari 15 itu kan 17 sampai 2 hari. Jadi kan berarti yang 10-nya itu di pondok, sholatnya itu semua. Iya, yang 10 itu yang dikodok. Karena yang 6 haid. Berarti nunggu 15 hari. Kita Kan nggak bakal 15 hari. Loh, kalau sudah 6 hari langsung sholat. Kalau emang berhenti, tapi kan ini pendarahan, selama pendarahan. Data lagi nih. Head lagi kan. Nomor 3 head bersih 15, bersih 14. Maka kurang berapa? 1. Minjem kan? Nah, yang biru saja penyempurna suci aja, itu kan masih termasuk darah istiadah itu. Karena dia termasuk penyempurna suci. Enggak, berarti yang itu kalau misalkan kan kita nggak tahu bakal 15 hari lebih. Berarti pakai jaga-jaga itu yang 6 harinya itu berarti langsung sucian. Maksudnya? Gimana? Iya, biasanya siasatnya kan kita nggak tahu bakal 15 hari atau lebih. Yang terakhir itu yang 15 hari pendarahannya. Nah, Berarti 6 hari itu udah langsung sucian buat kan kita nggak tahu 15 hari itu gimana sih? Itu adatnya 6 hari, Pak. oh mengikuti adatnya maksudnya. Ya, kita kan Kita nggak nggak tahu tahu bakalan lebih dari 15 lagi. atau enggak. Oke ya. Paham. Jadi tanya tuh kalau salatnya tuh di pondok apa enggak? Gini, kalau yang tadi kan 15 hari ya. Apa 6 hari terus 10. Nah, ini kan sudah dipastikan ketika kalian sudah 10 15. Nah, selebihnya itu kan masih haid aslinya. Ya kan? Enggak sesalah selama itu. Gitu loh. Kita tinggal foto aja. Nah, nanti ketika selain lebih, nah kodok berarti Kemudian adatnya habis itu adatnya baru dikodok ya, gitu. Terus dosa enggak, karena kamu menyangka haid. Itu loh enaknya perempuan. Enggak apa? Maksudnya dengan bahasa kenapa kok nggak dosa? Karena dia menyangka haid, gitu. Jadi gara-gara dia menyangka haid maka nggak berdosa, tapi wajib kodok, gitu loh. Kan nggak tahu nanti ini sama mama nggak tahu 15. Ya udah nggak usah sholat ini, nggak usah sholat dulu. Ternyata lu lewat melebihi 15 hari, maka dihitung adatnya. Setelah adatnya baru apa? Baru kodok. Nah, iya. Bang, ada lagi? cara sholatnya orang di pondok. Tata cara sholat istihadah. Pertama, istihadah itu sama dengan orang daimul hadas. Ya, istihadah itu sama dengan orang daimul hadas yang keluar darah terus menerus. Jadi sholatnya kapan? Yaitu pertama, yaitu ke kamar mandi, pasang pembalut yang rapat. Kalau di kitab itu ada yang sampai mengatakan disumbat dimasukkan ke dalam. Nah, dimasukkan ke dalam. Tapi apabila membahayakan, ini ada pendapat yang lain. Ketika membahayakan,
sampai takut masuk ke dalam, nah kembali bahaya. Ini ada yang seperti itu. Karena takut yang seperti itu, maka boleh di luarnya tapi ditambah. Jadi apa, ketat gitu loh. Maksudnya rapat gitu loh. Nggak ada selah, nggak ada celah dia. Rapat banget anunya itu. Nah, ketika sudah rapat, baru ambil wudhu, langsung sholat. Nggak boleh dipisah. Ambil wudhu, makan, sholat, batal wudhunya. Itu orang istiadah. Jadi ambil wudhu, langsung sholat. Ambil wudhu, minum dulu, makan dulu, terus sholat, nggak bisa. Nah, ketika dia sholat keluar, nggak masalah, itu sudah dimaksud. Nah, pas sebelum sholat kan jadinya jauh gitu. Kan beda sih. Loh, kan udah dirapetin. Tapi kayak Ngerasa keluar, nggak masalah itu. masih. Iya, karena udah sudah apa namanya, udah merasa kalian memang benar-benar rapet ya. Bukan ada lembarnya dikit gitu sama. Jadi merasa buat apa, buat angin sekiranya masuk ke apanya itu, pembalutnya itu nyerap sama, ada dikasih apa namanya, agak ruangan gitu. Enggak, memang harus rapat betul. Itu kalau yang ambil pendapat yang itu. Kalau ambil pendapat yang tadi, yang ekstrimnya itu, masukkan kapas ke dalam, memang dimasukkan ke dalam dia. Jadi memang disumbat, memang nggak sampai keluar, gitu loh. Itu bagi seorang yang istiadah. Jadi kalian tinggal ambil yang mana, gitu loh. Kalau emang mau nyumbat, nggak apa-apa. Tapi resikonya itu, takutnya apa, kadang kan sakit. Ada yang ketika dimasukkan kapas itu sakit. Ada yang takut masuk ke dalam, nah hilang nggak, nah ketemu kapasnya. Nah itu maksudnya resikonya lebih banyak. Daripada mengambil resiko yang lebih banyak seperti itu, lebih baik pakai yang itu, yang di luar saja tapi ditambah. Sama mau pakai satu, tambahin pakai dua, biar numpuk gitu. Kan ketika dipakein apa, itu kain langsung rapat dia, gitu loh. Ditambahin kainnya langsung rapat. Itu setelah itu baru ambil wudhu, sholat. Paham ya? Tapi pas di tengah-tengah sholat keluar, tetap lanjut sholat. Lanjut, nggak apa-apa itu. Ketika waktu sholat merasa waktu keluar beres gitu ya, aman ya, nggak apa-apa. Karena sudah antisipasi tadi, gitu. Karena hukumnya itu memang seperti itu. Tapi ya itu nggak boleh dijeda oleh kegiatan apapun. Kayak tadi yang katanya dari sama, malah di sana sama jauh gitu. Terus merasa di jalan keluarnya karena salah. Yang penting tidak dipisah dengan kegiatan lain. Kalau berjalan mau ke sama ketemu sholat itu kan termasuk kegiatan mau sholat, gitu loh. Bukan apa namanya, kegiatan, kalau kegiatan makan disuruh beli jajan sama orang tuanya itu baru beda, maka dia batal. Dan satu sholat kan satu kali, tuh, ya, satu sholatan satu kali. Terus dia sama mau sholat lagi, maka dia dicopot lagi, ganti baru lagi, mana lagi? Iya, ganti baru lagi, dia untuk lagi seperti itu. Ya contoh kayak gini, orang sholat jamaah kan bareng dia, ya kan? Harusnya antara sholat yang pertama sama yang kedua tidak bisa dengan kegiatan apapun kan? Nah, tapi kalau bagi orang yang istihadah, ketika sholat pertama selesai maka dia ke kamar mandi, bersih dulu, balik lagi, baru lanjut. Itu bagi orang istihadah. Bedanya orang istihadah itu seperti itu. Karena sholatnya hanya satu kali dibuat, satu kali. Ketika dilaksanakan sudah selesai, maka dia nanti semua modelnya itu seperti itu, gitu loh. Jadi dia sholat suci, setelah wudhu, setelah dibersihkan suci, terus di dalam sholat masih keluar itu kan apa? Salam, najis semua, maka najis semua, maka berarti lagi, ya baru sholat lagi. Nah, ya nggak apa-apa, nggak sholat ya kan ditanggung sendiri.
Nggak usah sholat. Kebanyakan kan memang wanita gitu dikasih yang muda-muda kan langsung bisa sholat gitu. Ya. Padahal hukumnya wajib. Kan kalau puasa Pak, Kenapa? orang puasa. Oh iya, wajib. Istiadah puasa. Puasa, istiadah itu kan saya bilang istiadah itu suci. Cuma dia kayak orang dari berhadas, beser. Orang kencingan loh, masa kencingan nggak puasa? Dia sering kencing gitu beser. Kamar mandi, dikit-dikit kamar mandi. Masa dia, wah saya nggak puasa dan karena saya beser. Mana ada, nggak ada. Nah orang istiadah itu sama dengan seperti itu. Betul lah. Kalau nyentuh Quran itu, baca Quran nyentuh Quran itu. Ya itu kan nggak apa-apa. Dia suci. Istiadah itu suci. Berbeda dengan orang haid. Kalau orang yang haid baru berbeda lagi. Kalau istiadah itu suci aja. Oke. Tapi membatalkan wudhu ya. Istiadah najis dia maksudnya. Karena istiadah. Oke, haram sebab batas kecil. Yang pertama sholat menyentuh mushaf Al-Quran, membawa mushaf Al-Quran, kecuali bila disertai benda lain dengan syarat tidak niat membawa mushaf saja. Ini yang kecil yang punya wudhu ya, pakai kain biasanya kan. Kamu nggak punya wudhu pakai kain dia bawanya, tapi diniati apa? Dengan membawa kain, bukan membawa mushafnya, tapi niat membawa kain. Maka nggak apa-apa. Boleh membawa mushaf menjadi satu bagian buku bersama doa-doa juga. Jadi doa-doa ditumpuk ada Al-Qurannya satu di bawah, nggak salah. Ya, meskipun nggak punya wudhu. Maliki yang memperbolehkan bagi seorang haid atau nifas membawa mushaf bila bertujuan mengajar atau belajar. Ini pendapatnya Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i, boleh dilarang Imam Syafi'i. Terus selanjutnya haram sebab hadas besar. Semua yang diharamkan sebab hadas kecil yang tadi. Terus membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Boleh membaca Al-Quran seluruhnya dengan niat zikir. Hadas besar ini berarti apa? Hadas besar, keluar air mani, bersetubuh, junub. Maka dia dilarang berdiam di masjid, membaca Al-Quran. Boleh membaca Al-Quran seluruhnya dengan niat berzikir. Membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Ini bagi orang yang keluar mani, bersetubuh, belum haid beda lagi. Hanya yang keluar mani saja ini. Baru yang selanjutnya adalah haid dan nifas. Nah ini lebih banyak yang dilarang. Semua yang diharamkan adalah besar yang tadi. Dilanjut berpuasa, masuk atau berjalan di masjid bila dikhawatirkan menetes, jima, bersetubuh, ditalak atau diceraikan. Jadi semua yang diharamkan tadi. Jadi orang yang haid boleh membaca Al-Quran, boleh membaca Al-Quran, tapi dengan niat berzikir. Ada yang berpendapat seperti ini. Ada yang kalau yang ekstrim itu kan tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Dibolehkan membaca Al-Quran asalkan tidak dibaca hanya pada Al-Quran itu aja. Maksudnya ayat tersebut tidak ada di situ aja. Ada di zikir-zikir yang lain. Contoh Yasin. Itu kan ada di zikir yang lain. Terus Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana itu ada di tahlil. Maka ketika baca nggak apa-apa. Tapi menurut kaul muktamad yang lebih unggul bahwasanya Al-Quran itu adalah zikir. Ketika kalian meniatkan zikir maka jadi zikir. Ketika kalian meniatkan Al-Quran maka Al-Quran. Nah di situ tingkat keharamannya. Jadi ketika kalian niat membaca Al-Quran maka pahalanya yaitu sebanding dengan membaca Al-Quran. Tapi kalau kalian meniatkan zikir maka pahalanya yang tidak sebanding dengan membaca Al-Quran. Jadi tergantung niatnya. Berarti orang yang haid boleh membaca Al-Quran? Boleh, dengan syarat dia niat
zikir, bukan membaca Al-Quran. Menyentuh baru nggak boleh. Dan itu pun ketika diperjelas lagi, yang diharamkan itu adalah ketika mengucapkan kayak Bismillahirrahmanirrahim gitu. Maksudnya keluar, bukan dalam hati. Kalau dalam hati nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi nanti ketika ada orang haid baca yasin, baca tahlil ataupun baca burda di bawah sama saya nggak bisa baca yasin gini, kenapa kamu haid? Mana nggak ada, baca. Kan itu tahlil, ngikuti kan kamu nggak niat baca Al-Quran, niat baca tahlil, gitu loh. Kan biasanya kalau hari Kamis saya lihat di sini kan anak-anak biasanya kalau sedang haid nggak ada yang baca, ngobrol sama temennya malah. Kenapa? Saya haid nggak boleh baca Quran. Nah ini maksudnya kurangnya. Jadi ketika kalian sedang haid, ketika terdapat pembacaan tahlil, burda ataupun apa yang lainnya, maka ikut baca biar dapat pahala. Niatkan di zikir. Jangan niatkan niatkan baca Al-Quran. Berpuasa ditalak atau dicelakakan. Jadi yang diharamkannya, jadi yang dosa siapa? Yang dosa adalah suaminya kalau menceraikan kalian pada waktu haid. Asal tetap terjadi gitu loh. Tapi haram gitu loh. Maksudnya suami kalian menceraikan pada waktu haid itu haram bagi suaminya. Terjadi gitu loh. Maksudnya terjadi talak terjadi. Jadi kalian tertalak tetap. Hitungannya idahnya yang kemarin saya terangkan itu tiga sucian itu. Ketiga tetap tertalak cuma diharamkan bagi seorang haram bagi suaminya saja. Mandi wiladah. Haram mandi wiladah saat masih nifas. Mandi wiladah dilakukan setelah nifas dengan niat mandi, menghilangkan hadas besar atau menghilangkan hadas nifas. Oh ya, yang tadi istihadah tadi niatnya nawaitul wudu'a istibah ya. Enggak pakai hadas, tidak mengalahkan hadas, tapi istibah hadis sholat. Itu niatnya. Ya, kayak niatnya tayamum. Jadi enggak boleh pakai nawaitul wudu'a lirafil hadas, enggak boleh. Nawaitul wudu'a istibah hadis sholat. Agar diperbolehkan sholat. Niatnya bukan menghilangkan hadas karena nggak bisa dihilangkan hadasnya kan, masih keluar. Itu kelupaan tadi. Disunahkan tidak memotong anggota tubuh dalam keadaan junub. Wanita haid setelah suci seusai mandi sunnah muakkad sangat disunahkan memberi wangian pada kemaluannya. Ini yang perlu diperhatikan. Pada kemaluannya bagian luar. Kecuali bila berpuasa atau ihram. Salah satu hikmahnya agar cepat hamil. Nah, ini termasuk. Terus bersisir saat junub atau haid. Bagaimana hukumnya? Boleh, tapi makruh bila menyebabkan rontok rambutnya. Namun bisa wajib apabila menyebabkan rontok jika semisal untuk menggembirakan suami. Rambutnya rontok saat haid tidak usah dimandikan, ya. Perlu diketahui bahwa kuku dan rambut wanita walau sudah lepas hukumnya aurat, oleh karena itu wajib dipendam biar tidak kelihatan laki-laki lain. Tapi tidak wajib dimandikan, nggak usah ikut mandi juga, ya. Dan kalau bisa wajib dipendam rambutnya sama kukunya. Kalau nggak bisa taruh di genteng gitu kan nggak kelihatan seorang laki-laki, ya lempar dah. Kan nggak tahu ini kukunya siapa, kukunya perempuan atau laki-laki, nggak tahu, sama aja. Tingkat ketidaktahuan kan seperti itu. Kayak sodako kan seperti itu. Ketika kalian lupa maka ikhlas. Sekarang dipaksa ayo kamu sodako 10.000, udah sodako 10.000. Setahun lagi kalian lupa, ikhlas berarti. Gitu. Itu tingkat sodako. Kalau kalian ingat, nah belum ikhlas gitu. Tapi pasti lupa. Oh iya, pernah sudah kok ke musola 10.000 gitu. Pasti lupa sudah. Nah itu ketika ikhlasan. Ketika kalian nggak mempedulikan apa yang kalian sudah beri. Hukum salat.
Wanita haid dan nifas tidak wajib sholat, makruh mengkodoknya. Nah, maka nggak usah dikodok ya. Kalau sholat, kalau puasa maka wajib dikodok. Darahnya halangan, wajib sholat apabila darah keluar setelah masuk waktu sholat dan cukup digunakan untuk melaksanakan fardu-fardunya sholat. Apabila yang menjaga sholatnya di awal atau kemudian darahnya, berakhirnya halangan. Ada yang ditanyakan lagi? Ini tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ini hukum dari hadas yang tadi ditanyakan tuh. Hadas adalah wanita yang mengalami perdarahan selain haid dan nifas. Nih, yang perlu dicatat, wajib sholat boleh digauli oleh suaminya walau darahnya mengalir. Jadi darah haid itu boleh bersetubuh, ya. Itu boleh. Kalau nggak jijik ya suaminya. Boleh. Boleh. Lemas sakit, istirahat dong. Pas sakit nanti anaknya Iya, kan tidak masalah. loh, pas istirahat dong. Kayaknya kan jelas ya. Pas sakit bahaya, jangan. Sebelum wudu membasuh, nih yang dilakukan sebelum wudu. Yang tadi membasuh kepalanya, menyumbat dengan kain kapas yang suci dimasukkan ke dalam. Jangan sampai ada bagian yang menyumbat yang keluar pada kemaluan bagian luar. Memakai perbalut dan percelana dalam ketat. Nah, itu dirapatkan. Menyumbatan dilakukan kalau tidak membahayakan diri atau tidak berpuasa. Kalau berpuasa disumbat batal. Ya, kalau berpuasa jangan dimasukkan ke dalam. Karena memasukkan sesuatu dari jalan dua, kubur atau dubur membatalkan puasa. Jadi ketika puasa cukup di luar saja. Kalau sama nggak puasa, kamu kuat dimasukkan ke dalam, ya udah masukkan ke dalam. Tapi kalau takut gini, nggak usah. Ditanyakan lagi? Ada lagi? Niatnya bukan menghilangkan hadas yang tadi istighfar hadis sholat. Satu kali wudhu hanya digunakan untuk satu kali sholat fardu. Wudhu yang dilakukan untuk sholat fardu wajib menunggu masuk waktu sholat yang tadi sudah terangkan juga. Lagi? Ada yang tanyakan? Gak ada? Kita untuk belajar hari ini kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.